My brother and sisters, di iNews, di acara Rakyat Bersuara, kita bisa belajar dari perdebatan Rocky Gerung dengan Sylvester, yaitu ad hominem. Ad hominem itu ketika lu sedang melakukan perdebatan, lalu lu menyerang seseorang bukan berdasarkan argumentasinya, tapi berdasarkan subjek atau privasi seseorang, yang nggak ada kausalitas atau keterkaitan antara pribadi seseorang dengan argumentasinya. Ini contoh cuplikan supaya lu pada nangkep konteksnya. Parsimoni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana tuh. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Kan ada nggak bisa buktikan apa-apa kan? Success is not free, you have to jilat for it. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat. Jadi Anda salah. Ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah. Hidup saya bahagia. Oh enggak. Enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya. Apa kaitannya bujangan lapuk dengan argumentasi yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung? Kan argumennya Rocky bahwa dalam tindak tanduk politik tidak semua hal bisa dibuktikan. Lalu keresahan masyarakat itu bisa menggambarkan situasi yang holistik atas apa yang terjadi. Lalu argumen tersebut dibantah dengan mengatakan, oh lu situ mah bujangan lapuk. Lah, itu kan nggak ada kaitannya. Bukti suatu argumen menjadi ad hominem ketika kata bujangan lapuk dilontarkan tidak membatalkan argumennya Rocky Gerung dan tidak memiliki kausalitas atau sebab akibat. Dan ini menjadi alasan kenapa gue malas nonton debat di Indonesia. Karena orang itu tidak berpikir menghancurkan premis lawan bicaranya, tapi yang dia pikirkan adalah menjatuhkan mental lawan bicara. Gimana caranya menjatuhkan mental lawan bicara? Nada lu dinaik-naikin, jadi seakan-akan kalau galak lu pasti bener. Nyerang personanya tidak sesuai sopan santun atau sesuai adat istiadat di wilayah masyarakat sekitar. Dan lu tahu apa yang menarik? Itu ciri-ciri orang yang udah kalah debat, orang yang udah nggak tahu mau ngomong apa, itu pasti nyerang personal. Daripada bicara fakta, lebih baik menyudutkan orang atau mengantagoniskan orang sehingga ada sentimen yang terbangun sehingga orang nggak mau dengerin fakta. Kan biasanya jadi kayak gitu. Semoga dari perdebatan itu kalian jadi belajar bahwa orang yang melakukan ad hominem itu jadi kelihatan badut di era modern. Bistro my brother. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Gak ada ini manusia. Ini manusia pecundang ya yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Orang yang pikirannya nggak nyampe akan bilang Bung Rocky berbelit-belit kalau ngomong. Padahal di sini dia yang menempatkan diri dengan lawan bicaranya, yang merasa orang hukum, tapi nggak paham dasar hukum. Dan si lawannya ini malah berkelit dengan bilang, saya bukan mahasiswa kamu, jangan ajari saya. Padahal emang nggak bisa jawab. Dan Bung Rocky menjebak dengan pertanyaan, PEC itu perjanjian, itu benar nggak? Awalnya benar. Lalu sun artinya jangan sampai. Di sini Bung Rocky Gerung menjebak kedunguan lawan bicaranya yang angguk-angguk aja. Padahal itu salah. Lalu karena kalah telak, manusia silver ini bilang kau bodoh, kau bangsat. Padahal siapa yang sedang menunjukkan kebodohan di sana? Makanya literasi itu penting. Jangan merasa si paling tapi nggak tahu apa-apa. Akhirnya mempermalukan diri sendiri. Percuma ahli dari segala ahli kalau nggak ada ilmunya. Tong kosong emang berbunyi nyaring. Dukun juga disebut orang pinter, meskipun nggak paham kalkulus, nggak ngerti filsafat, nggak ngerti hukum. Kunci berdebat adalah bersikap tenang saat situasi memanas. Di sini Bung Rocky nggak hanya memperlihatkan kecerdasan IQ-nya, tapi juga emosionalnya. Gue juga pernah di situasi seperti ini. Dan lucunya, lawan bicara akan selalu memakai kata-kata yang tidak valid dengan pembahasan. Dan mulai rasis atau menjelek-jelekan, dan mulai main fisik bahkan. Lucu aja sih. Ketika kalah debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Seperti orang-orang yang komen juga di VT gue. Lu apa guna lu buat bangsa ini? Emang lu bisa apa? Emang lu jadi presiden? Coba duduk sana di kursi DPR. Lah gue gak dibayar. Mereka yang kalian bayar. Minta pertanggungjawaban sama mereka dong. Lalu pecundang akan mulai main fisik juga. Ya, sampai rasis. Bilang lu jelek, ngomong lagi gitu ya. Pokoknya banyak banget, udah kayak bocah kalah main gitu. Persis seperti si Bapak Silver ini, yang sampai ungkit Bung Rocky nggak nikah-nikah, padahal nggak ada hubungannya dengan topik pembahasan.
Lalu bilang Rocky Gerung bodoh dan gak berguna bagi bangsa. Dan mengajak orang lain untuk mengiyakan apa kata dia. Butuh pertolongan banget kayaknya. Kayaknya dia lupa apakah dia udah memberi pengaruh baik atau buruk selama ini. Gak salah Imam Syafi'i bilang, berdebat dengan orang bodoh itu melelahkan. Di sini terlihat orang yang debat dengan kekuatan akal, dengan kekuatan otot, itu beda. Preman pasar aja yang ototnya gede bisa pakai akal sehat. Masa ahli hukum nggak bisa, nggak punya. Apa itu fakta sunt servanda? Perjanjian yang harus ditepati berdasarkan pasal UUD 1138, hukum perdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Daripada bikin malu, ayo berkaya literasi yuk. Jangan egonya aja yang digedein, tapi kepalanya yang dipenuhin. Koreksi kalau benar. Apa pendapat kalian? Ramein di kolom komentar. Siapa kira-kira di sini yang pecundang? Siapa pula kira-kira di sini yang bodoh? Atau siapa kira-kira di sini yang bangsat? Rocky Gerung ataukah Sylvester Matutuna ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi ramai komentar dari netizen terkait dengan perdebatan antara seorang Rocky Gerung versus Sylvester Matutina. Ya, seorang Sylvester Matutina ini adalah pakar hukum, sementara seorang Rocky Gerung adalah akademisi. Beliau ini adalah seorang dosen. Memang Rocky Gerung selama ini kita kenal dengan kata kedunguannya. Tetapi kalau kita tidak kritis, maka kita juga yang akan terjebak dalam kedunguan itu. Seperti jebakan yang dipertontonkan oleh Rocky Gerung kepada Sylvester Matutina yang tidak menunggu waktu lama. Dengan begitu agresifnya, seorang Sylvester Matutina harus naik tensi. Ketika Sylvester Matutina naik tensi atau emosi di sini, inilah mau menunjukkan kepada kita semua pemirsa sekalian bahwa yang menang berelegan itu adalah Rocky Gerung. Yang berkualitas itu adalah Rocky Gerung. Karena dalam ilmu perdebatan yang digunakan itu adalah kecerdasan emosional, kecerdasan IQ, dan juga ketika orang menyerang kita cukup dengan tersenyum atau cukup dengan diam. Memang saya sangat setuju dengan pernyataan dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa berdebat dengan orang bodoh itu memang sangat melelahkan. Imam Syafi'i di sini mau menunjukkan kepada kita bahwa sebelum kita berdebat, mari kita memperbanyak, kita mendalami literasi-literasi atau ilmu-ilmu yang akan kita perdebatkan itu. Terkadang dalam momen debat, kita seringkali dijebak. Sehingga kalau kita tidak kritis, sebenarnya disitulah kita dipermalukan. Memang sudah seringkali saya secara pribadi menyaksikan fenomena-fenomena yang demikian. Orang cerdas, orang pintar, mereka itu pandai sekali untuk memancing amarah. Di saat lawan sudah emosi, lawan sudah marah-marah, sebenarnya tidak sengaja kita akan menemukan bahwa kemenangan dari orang yang memancing itu. Sama halnya yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Kehebatan dimiliki oleh Rocky Gerung di sini adalah dia mampu untuk mengelola kecerdasan emosionalnya dengan sangat sempurna, yang pada akhirnya memancing seorang Sylvester Matutina harus naik darah. Berikut ini masih ada banyak komentar-komentar dari netizen terkait dengan perdebatan dari Bung Rocky Gerung versus Bung Sylvester Matutina ini.
Tetapi apapun itu, kita tidak bisa menjudge siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Tetapi ini adalah ilmu ketika kita masuk dalam arena debat atau ketika kita berhadapan dengan lawan bicara yang mungkin so hebat, so pintar dan lain sebagainya. Mancinglah dia dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya kita lakukan, yakni bagaimana kita memancing kecerdasan emosional seseorang agar pada akhirnya dia bisa bersikap blunder. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo guys, banyak orang jadi penasaran nih, di mana ya kampusnya si bapak paling ahli hukum ini, Sylvester Matutina, yang semalam memaki Rocky Gerung luar biasa. Nah ternyata Sylvester ini kuliahnya di Universitas Wira Swasta Indonesia, yang kampusnya ada di sebuah ruko. Nah, izin dari kampus ini rupanya telah dicabut oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Nah, adapun alasannya dari pencabutan izin operasional sejumlah perguruan tinggi ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, terutama mahasiswa, dari penyelenggaraan pendidikan yang buruk dan penipuan oleh penyelenggara pendidikan yang nakal. Hal ini dikatakan oleh PLT Direktorat Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Bapak Nizam. Ini dikonfirmasi hari Senin 12 Juni tahun 2023. Jadi sudah dari tahun lalu sudah dicabut itu izinnya ya. Jadi ya kalau kita ulang lagi ya tadi, sebuah kampus dicabut izinnya dua alasannya. Yang pertama karena penyelenggaraan pendidikan yang buruk, ya untuk melindungi mahasiswa dari penyelenggaraan pendidikan yang buruk atau dari penyelenggaraan pendidikan yang nakal. Artinya ya kita bisa memaklumi ya kenapa Bapak Sylvester attitude-nya seperti itu. Oh ya, satu lagi pertanyaan. Kalau kampusnya sudah dicabut dan dianggap sebagai penyelenggara pendidikan yang buruk atau penyelenggara pendidikan yang nakal, lalu bagaimana dengan status ijazahnya ya? Bagaimana dengan keabsahannya? Salam. Kita orang hukum, kita ngomong Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? kau bodoh. Untuk selengkapnya kalian bisa merujuk ke YouTube iNews dan linknya saya sediakan di caption. Teman-teman, di sini saya tidak akan membahas siapa yang benar dan salah, siapa yang memulai dan mengakhiri, apalagi mengenai konteks pembicaraan mereka. Di video ini saya menyorot pertanyaan Rocky Gerung. Mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu. Profesormu siapa? Pertanyaan profesormu siapa itu adalah pertanyaan yang ingin mengetahui latar belakang akademik. Kenapa yang ditanyakan harus profesor? Karena profesor itu adalah mentormu, pembimbingmu, atau orang yang menjamin mutu kamu. Itulah sebabnya sangat berbahaya jika mahasiswa asal memilih profesor, atau jika seorang pembimbing mendapatkan gelar profesornya secara tidak sah, atau profesor abal-abal, yang pernah saya bahas sebelumnya. Kalau profesor kamu saja tidak dipercaya, melakukan pelanggaran akademik, atau bahkan bukan seorang yang ahli, maka kamu itu pasti akan diragukan, tidak dipercaya. Atau mungkin dianggap, oh pantas saja dia melakukan keburukan itu. Profesornya saja begitu. Tetapi teman-teman, jika kamu memilih profesor yang sangat bagus, ahli, dan bahkan berintegritas, yakinlah kualitas kamu itu tidak akan pernah ditanyakan lagi. Secara tidak sadar pun, sebenarnya mahasiswa itu akan mengikuti caranya pembimbingnya, cara profesornya. Apalagi kalau kamu itu adalah mahasiswa S3. Itu akan secara otomatis mengikuti pola pembimbingmu atau profesormu. Pastinya dengan sedikit modifikasi lah. Tepat seminggu yang lalu saya promosi dokter ya. Saya diberi label dokter muda karena memang saya program PMDSO, yang memang beasiswa dari Kementerian Pendidikan ini ditujukan untuk menghasilkan dokter di umur kurang dari 30 tahun. Dan di saat saya promosi dokter ini, saya berumur 28 tahun. Hal yang selalu diingatkan dalam promosi doktor ini adalah ketika kamu lulus S1 yang ditanyakan adalah universitas kamu, ketika kamu lulus S2 yang ditanyakan adalah prodimu, dan ketika kamu S3 yang ditanyakan adalah siapa pembimbingmu. Karena program S3 ini sebenarnya adalah program yang sangat panjang, menguras tenaga, pikiran, bahkan saya pernah sakit mental dan mengalami autoimun karena stres itulah. Dan semua itu setimpal dengan hasilnya. Maka dalam proses itu juga, kita akan selalu ingat bagaimana pembimbing mengarahkan kita. Saya punya pembimbing yang sangat keras.
terutama pembimbing utama saya atau promotor utama. Kerasnya minta ampun dah. Kalau ada yang mengenal saya di VT ini pasti tahu siapa pembimbing saya dan betapa kerasnya beliau itu. Karena prinsipnya beliau itu adalah kamu harus mencapai dulu standar dia. Kalau tidak, kamu tidak akan diluluskan. Mau kamu memohon ampun kayak membawa orang tua kamu kayak menunjukkan bahwa kamu itu hampir di DO dia, beliau itu tidak pedulilah. Bahkan pernah ada cerita seorang mahasiswa S1 membawa orang tuanya. Dan sederhananya beliau itu hanya mengatakan yang menjadi sarjana itu bukan orang tua tetapi anak. Keras sekali. Makanya kalau di VT saya ada yang mengatakan mental kamu lemah, ya saya hanya tertawa saja dan mengikuti alurnya mereka. Karena kamu tidak tahu siapa saya, dan tidak tahu siapa pembimbing saya. Itulah sebabnya juga ketika saya mengajar atau mementori seorang mahasiswa, ketika orang lain menanyakan kepada mahasiswa ini siapa yang mementori kamu, dan mahasiswa ini menyebut nama saya, mereka tidak akan ragu lagi. Jadi sebenarnya ada efek dominonya. Jadi teman-teman, apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan dalam VT ini? Yakni bahwa kamu itu sebenarnya tidak hanya menjaga nama baik universitas kamu ketika sudah lulus. Tidak hanya menjaga nama baik prodi kamu, tetapi juga nama baik dari pembimbing-pembimbing kamu. Dan juga mungkin mentor-mentor kamu. Kalau saya sendiri punya mentor yang banyak, terutama mereka yang punya nama di bidang saya. Jadi jangan heran apabila ada yang mempertanyakan siapa profesor kamu, siapa pembimbingmu. Jadi teman-teman, semoga VT ini bermanfaat. Oke guys, itu adalah kumpulan komentar netizen di season kedua. Dalam season kedua ini kita menyaksikan bersama-sama sebuah pembahasan yang menarik ketika ada pertanyaan dari Rocky Gerung, siapakah profesormu? Artinya bahwa Rocky Gerung ingin mengetahui latar belakang akademisi yang dimiliki oleh seorang Sylvester Matutina ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasa dilontarkan dari orang-orang yang punya background akademisi atau orang-orang yang memang sudah paham dalam ilmu-ilmu perdebatan. Ada kata-kata kunci dalam ilmu perdebatan yang biasa ditanya oleh seorang Rocky Gerung. Terkadang dia bertanya, kamu S1-nya di mana? Siapakah profesormu? Siapakah dosen pembimbingmu? Atau siapakah mentormu dan lain sebagainya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui tentang kualitas Anda yang sesungguhnya. Terkadang orang bodoh seringkali kita jumpai ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk berargumentasi, bukan otak lagi yang dipakai, tetapi otot yang digunakan. Padahal kecerdasan emosional itu sangat penting dalam sebuah perdebatan. Ketika kita mampu untuk mengelola emosional kita, maka saya sangat yakin dan percaya di situasi sulit apapun, kita berhadapan dengan siapapun, tetapi ketika kita mampu untuk mengelola kecerdasan emosional kita, maka kita pasti akan diam, kita pasti akan tenang dalam menghadapi situasi itu. Dan itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Tetapi seringkali kita menemukan orang-orang yang cerdas tetapi tidak mampu untuk mengelola kecerdasan emosionalnya, sehingga seringkali kita katakan bahwa dia ini pintar tetapi bodoh. Pemirsa sekalian, ini adalah ilmu-ilmu yang bisa kita kutip. Walaupun perdebatan ini terjadi antara seorang Rocky Gerung dan Sylvester Matutina, tetapi setidaknya kita bisa meniru pola yang mereka bangun, bahwa orang-orang pintar, orang-orang cerdas, mereka pandai sekali untuk memancing rasa emosional kita, rasa amarah kita. Jika kita tidak mampu mengelola kecerdasan emosional kita, maka kita pasti akan terjerumus di dalam jebakannya mereka itu. Di sisi lain, yang ditunjukkan oleh Rocky Gerung, dia mau mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam debat itu yang digunakan itu adalah otak, bukan otot. Sehingga walaupun seorang Sylvester Matutina berhadapan dengan Rocky Gerung sampai mengeluarkan suara yang keras seperti itu, seorang Rocky Gerung rasa-rasanya dia tidak mundur. Dia malah hanya bisa diam dan tertawa.
Di sanalah kemenangan yang akan berpihak pada Rocky Gerung, di mana dia mampu untuk mengelola kecerdasan emosionalnya itu. Dengan demikian saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa dalam ilmu debat itu tidak ada guna kita pakai otot. Karena yang dipakai dalam ilmu debat itu adalah otak. Berikut ini kita akan bersama-sama mendengarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Sylvester Matutina. Kira-kira apa bunyi klarifikasi yang disampaikan oleh Sylvester Matutina perihal perdebatannya dengan Rocky Gerung ini? Inilah cuplikan video selengkapnya. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Wow, setelah mendengarkan klarifikasi dari Sylvester soal perdebatannya dengan Rocky Gerung, di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya si Sylvester ini tidak layak disebut sebagai pakar hukum. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung. Jadi di sini ada 3 poin yang saya tangkap dari klarifikasi Sylvester, yaitu pertama, dia menekankan bahwasannya dalam perdebatannya itu dia ingin memberikan shock terapi kepada Rocky Gerung, karena selama ini Rocky Gerung itu sudah selalu menghina Presiden Joko Widodo. Rupanya di sini Sylvester tidak memahami konteks permasalahan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Jelas-jelas di situ Rocky Gerung menyampaikan bahwasannya dia tidak mengkritik secara personal. Lagi-lagi dia mengkritisi kebijakan presiden. Karena kebetulan si Jokowi ini adalah Presiden Republik Indonesia. Makanya dia kritik. Itu kan menjadi poin pentingnya. Tapi yang menjadi persoalannya di sini adalah Sylvester tidak memahami konsep pemikiran dari Rocky Gerung. Yang kedua, bahkan dia sampai memberikan perumpamaan. Apabila orang-orang terdekatnya dihina, maka sebagai orang timur, dia lebih baik mati. Ini menunjukkan kepada kita, Sylvester selalu menggunakan fisik. Sebagai orang timur, saya malu. Malu karena apa? Selama ini kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya kami orang Indonesia Timur selalu mengedepankan pendapat, selalu mengedepankan pemikiran. Tetapi Sylvester ini seolah-olah menghancurkan semua itu. Dengan kemudian mau mengadu jotos dengan si Rocky Gerung. Akhirnya orang-orang tetap berpikir bahwasanya orang Indonesia Timur ya seperti itu. Kalau kalah dalam berdebat ya pasti adu jotos. Yang ketiga, Sylvester membela diri dengan menyebut bahwasannya Rocky Gerung tidak menjawab pertanyaannya mengenai Jokowi yang terlibat cawe-cawe dalam Pilpres dan Pilkada. Dan dia lagi-lagi menekankan bahwasannya Rocky selalu berputar-putar dengan pemikirannya dan filsafat hukum yang sebenarnya tidak berguna lagi atau tidak dipakai lagi di era sekarang. Miris bukan? Ini orang pakar hukum, tapi tidak memahami bahwasannya filsafat hukum itu sampai dengan hari ini masih banyak kegunaannya loh. Digunakan oleh para penegak-penegak hukum kita. Tapi si Sylvester tidak memahami itu. Miris, katanya seorang pakar hukum, tapi tidak memahami dasar-dasar hukum. Oke, jadi kita ada santai-santai di rumah dan ada perdebatan. Yang kemarin Rocky Gerung sempat berdebat dan di sini juga ada yang pro dan kontra. Kita lihat sampai suaranya sudah tinggi nih. Kamu kalau dia pintar, dihargai lawan bicara, dihargai.
Bukan digoblokin orang. Bukan goblokin orang. Itu berarti pintar. Tidak. Kalau saya tidak. Satu bapak dapat hina di depan orang. Dia bisa bicara presiden kalau goblok itu. Begini. Saya sebagai anak laki-laki dengan siapa berbicara kayak itu sama anak tidak. Apa? Itulah Kita bicara substansi. Terus saya bicara yang putar-putar banyak-banyak. Rocky terlalu berretorika, terlalu banyak. Justru Rocky mau mendidik Terada. orang-orang yang tidak paham seperti ini. Rocky tidak mendidik. Ampun. Rocky tidak mendidik. Buat saya Rocky tidak mendidik. Tugas Rocky itu mendidik. Tidak, dia tidak mendidik. Kata-katanya merusak orang banyak. Ampun. Itu salah pengertian. Terada. Kalau dia mendidik, dia tidak menjatuhkan orang lain. Dia tidak bicara orang lain di depan umum. Bicara orang lain bodoh-bodoh. Bicara presiden goblok, bicara presiden tolol, itu bagus. Definisi menjatuhkan itu apa? Itu yang orang tidak paham. Justru itu Rocky mempintarkan. Tidak. Rocky memberitahu. Siapa bapak dapat hina di depan umum, dibicara goblok, dibicara tolol, kok bisa terima? Dungu, bisa terima? Tidak bisa. Begini. Tidak bisa. Itu yang Rocky mau jelaskan. Kalau bisa jangan. Sabar. Jangan bicara itu. Kalau kau mau bicara gunakan bahasa yang santun, bicara yang baik. Makanya jangan bicara goblok, jangan bicara tolol. Tenang dengar penjelasan Tidak Rocky. bisa. Contohnya begini. Saya tidak bisa dengar dia. Sabar. Contoh. Kalau dulu. dia saya tidak bisa dengar dia. Ya ini mau kasih contoh nih. Yang dia bilang Jokowi bajingan tolol. Itu mau dijelaskan. Toh? Cuma ada orang yang tidak paham. Toh? Wah. Ini masa kamu tidak bisa lihat kau biji mata kepala nih. Di seluruh Indonesia di jalan keliling bangun segala macam itu kurang kan? Rocky itu seorang pendidik. Pendidik goblok. Lihat dia. Toh? Dia menolong rakyat. Tidak menolong rakyat. Tidak dia goblok. Mencintai bangsa ini. Pokoknya Rocky itu goblok buat saya. Cuman orang yang paham. Dia goblok. Kalau saya tidak mengerti kata-kata Rocky. Kalau saya dia goblok. Rocky itu goblok. Tidak. Rocky orang pintar. Hebat. Dia bodoh. Dia kalau pintar, dia harus sama nih Ibu Irma Caniago, orang Nasdem yang bicara selalu sejuk, tidak bicara model kayak Rocky. Rocky itu mendidik. Goblok dia. Mendidik tidak selamanya harus kata-kata lembut. Dia goblok. Maknanya. Rocky goblok, tetap saya bilang dia goblok. Sudah. Mau sampai mana pun tetap Rocky goblok. Buat saya, mungkin orang lain mengaku dia pintar, kalau saya dia goblok. Sekarang begini. Tidak. Ini fakta. Saya tidak mau bicara. Kamu bicara substansi, terus saya bicara putar-putar panjang mana. Saya mau tanya, kamu bukti apa Rocky bikin buat pembangunan di negara ini? Dia bukti apa? Kita pakai tolak ukur begini. Sudah, kasih contoh satu, apa yang dibuat? Akar rumput, apa yang dibuat buat negara ini? Saya mau tanya, kasih tahu Rocky buat apa buat negara ini? Kasih tahu Rocky bikin apa buat negara ini? Rocky itu mencerdaskan bangsa. Dia bikin bodoh. Mencerdaskan bangsa. Itu dilakukan Rocky. Kalau saya Rocky tidak menjelaskan. Tuh, iya. Lari dulu kita ke politik dikit. Tadi lihat saya di FYP saya tentang ada yang bilang Bapak Rocky Gerung itu bujangan tua gitu kan. Kita sih mau ini aja lah ya. Kita mau apa ya? Kasih pandangan sedikit boleh nggak ya? Sebetulnya dia bukan bujangan tua gitu kan. Mungkin otak Bapak Rocky Gerung ini kan cerdas. Dia tuh levelnya sudah segini. Dia mau cari perempuan yang setara levelnya dengan dia segini agak susah gitu. Nah, di energi levelnya segini dia mau turun untuk mencari perempuan yang di bawah levelnya itu nggak akan pas, nggak akan nyaman gitu kan. Nah, harus ada perempuan di level yang setara dengan dia. Masalahnya saat ini di Indonesia Raya ini jarang ada perempuan yang kecerdasannya nyampe sama Bapak Rocky Gerung ya. Kebanyakan yang di bawah, yang main TikTok macam saya ya, yang joget-joget depan TikTok macam saya, yang pendidikan setara sama beliau jarang ada. Jadi makanya dia mencari pasangan yang setara. Gak mungkin dia mau cari yang downgrade kayak kami gini, gak mungkin ya, gak mungkin, rusak hidup dia nanti. Jadi biarlah dia membujang. Dia membujang bukan karena dia tak laku, bukan, karena energi dia terlalu tinggi, gak nyampe perempuan-perempuan kayak kami ini bersanding dengan dia, gak nyampe. Jadi bukan kenapa dia bujangan karena tak laku, bukan karena dia terlalu pintar. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video saya dari awal hingga akhir ini bisa mengedukasi kita semua, khususnya dalam ilmu debat. Ada hal menarik ketika kita mendengar penjelasan dari seorang Rocky Gerung tentang asas fakta Sumsir Vanda. Di sini saya ada narasi dan saya ingin membaca sedikit terkait dengan asas fakta Sumsir Vanda ini. Jika tidak ada asas fakta Sumsir Vanda, maka dalam penyelesaian sengketa tentang perjanjian akan mengalami kesulitan
bahkan sia-sia. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian. Dari berbagai asas yang ada di dalam perjanjian, asas Pacta Sunt Servanda dianggap sebagai asas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa Latin yang maknanya adalah harus ditepati, sehingga dalam hukum positif, rumusan normalnya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal perjanjian, asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan dalam pasal 1388 KUHP. Adapun sebuah perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat di dalam pasal 1320 KUHP, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal. Semoga saja kita semua jadinya paham dengan apa yang dimaksud oleh Bung Rocky tentang asas Pacta Sunt Servanda ini. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa menambah informasi baru sekaligus bisa mengedukasi kita terkait dengan ilmu-ilmu debat dan juga terkait dengan Pacta Asas Sunt Servanda ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.